Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian, ya, yang belajar marketing management. Saya kira Anda berada di channel yang benar. Ya, hari ini saya akan membahas 4 hal yang mungkin nanti akan kita bagi dua menjadi 2 video. Pertama adalah what is market and key customer market. Yang kedua adalah how has marketing management change. Yang berikutnya adalah saya juga akan menyinggung prinsip penting dari marketing yang kita sebut sebagai marketing mix. Yang berikutnya adalah marketing management task. Apa saja sih tugas-tugas dari marketing management itu? Pertama, kita tidak akan pernah bisa memahami marketing kalau kita tidak memahami apa itu pasar. Pertanyaannya, apakah pasar itu? Ya, secara simpel kita bisa mengatakan bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya antara seller dan buyer, tempat bertemunya antara konsumen dan produsen. Ya, produsen menawarkan produknya, terus kemudian ada buyer di sini yang akan membeli produk tersebut. Ya, jadi dengan demikian market ini merupakan tempat atau memfasilitasi terjadinya transaksi. Ya, atas apa? Atas barang dan jasa atau produk-produk yang bisa ditawarkan oleh marketing yang saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi dengan kata lain, pasar ini adalah tempat ya atau media bertemunya antara konsumen dan produsen. Beberapa puluh tahun yang lalu, ya kalau Anda baca bukunya Philip Kotler, dia pernah mengatakan bahwa suatu ketika nanti marketing itu moving from marketing place to space. Itu 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah terjadi itu. Jadi kalau kita melihat market itu secara tradisional, dia masih berorientasi tempat. Jadi ada tempat secara fisik kita bertemu. Tapi hari ini Anda bisa melihat ketika booming internet ya terjadi, ya booming sosial media terjadi, ya orang bergerak. Kemarin dipercepat oleh COVID, orang semua jualan secara online. Ya, bahkan COVID sudah mengajarkan kita bagaimana kita bisa bertransaksi tanpa pernah bertemu dengan siapa penjualnya, selain lewat media handphone Anda. Ya, muncul beberapa aplikasi, orang sebutnya marketplace, ya, di mana orang bisa meletakkan produknya di situ. Ya, orang hanya perlu punya lapak secara virtual, kemudian Anda akan bertemu dengan konsumen ya dari berbagai macam lapisan, dari berbagai macam belahan dunia. Dengan kata lain, market yang tadinya berorientasi kepada place, tempat, ada fisiknya, sekarang udah menjadi space. Kenapa? Karena itu tadi, teknologi berkembang, kemudian berbagai macam aplikasi bermunculan, ya, dan ini semua bisa memudahkan orang untuk bertemu satu sama lain. Nah, kalau begitu bisa disimpulkan bahwa market ini bisa saja fisik, ya, bisa saja imajiner kan. Fisik itu artinya ada retailnya, ada outletnya, ada tempatnya, tetapi juga bisa dalam bentuk virtual. Ya, bahkan beberapa market yang kita sebut sebagai misalnya auction market atau financial market itu sudah dari dulu selain fisiknya ada juga ada virtualnya. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau begitu, siapa yang menjadi key customer markets? Siapa yang menjadi key-nya di situ? Yang menjadi kuncinya adalah customer itu sendiri sebetulnya. Karena makanya ada yang kita sebut sebagai customer market. Artinya market para customer. Ya kan? Artinya tadi perusahaan ketika dia menciptakan sesuatu itu bisa berdasarkan kebutuhan, keinginan, bahkan berdasarkan permintaan. Yang dilayani siapa? Directly kepada end customer. Jadi customer ini merujuk kepada end customer, artinya pengguna akhir. Anda bikin mouse, ternyata mouse ini memang ditujukan kepada para pengguna akhir yang katakanlah sekumpulan mahasiswa yang ingin menggunakan produk itu. Yang berikutnya ada lagi yang disebut sebagai business market. Siapa itu business market? Ya, ya mereka yang membutuhkan produk Anda, tetapi tidak langsung kepada end user. Dia mengolahnya kembali. Ya, kadang-kadang orang sebutnya sebagai B2B market. Ya, artinya Anda misalnya menawarkan bahan baku Anda kepada sebuah perusahaan, perusahaan itu sendiri bukan end usernya. Ya, perusahaan itu kemudian mengolah lagi produk itu sebelum kemudian tiba kepada konsumen. Nah, ini sendiri adalah pasar. Contoh misalnya ketika petani kelapa sawit ya yang ada di Kalimantan sana, yang ada di Sumatera sana. Sebetulnya dia menjual sawitnya itu kepada perusahaan. Perusahaannya yang kemudian mengolah sawit itu menjadi minyak sebelum dijual langsung kepada konsumen. Ya, artinya di sini adalah business market.
Yang berikutnya adalah global market. Ini lebih luas lagi jangkauannya, perspektifnya lebih panjang, lebih luas lagi. Contoh misalnya ketika Jepang menjual produk-produknya, dalam hal ini produk otomotif, itu bukan hanya untuk pasar yang berada di Jepang atau katakanlah pasar yang berada di Indonesia, tapi bisa jadi mengatakan bahwa produk untuk jenis kendaraan ini itu untuk mengcover Asia Tenggara. Ya, karena kenapa? Dia menjual produknya itu bukan lagi untuk local customer atau specific customer, tapi kepada segmen yang lebih luas. Bahkan beberapa produk yang dibuat di Asia Tenggara juga bisa kita temukan di Eropa, bahkan bisa kita temukan sampai ke Amerika Selatan. Kenapa? Karena yang menjadi targetnya adalah pasar global. Nah, bagaimana men-setting produk seperti ini? Tentu saja butuh perspektif yang luas. Ya, dengan kata lain bahwa mereka menjual produknya kepada konsumen yang punya selera yang kurang lebih sama lah. Ya, jadi tidak asal buat, tetapi dia bisa melihat bahwa kebutuhan mereka ini itu sebetulnya kurang lebih sama. Ya, sehingga kemudian produk yang dijual itu bukan bermakna sempit di suatu tempat, di suatu wilayah segmennya kecil, tetapi ini lebih luas lagi, makanya disebut sebagai global markets. Yang berikutnya ada lagi pasar yang namanya non-profit markets. Siapa contohnya? Pemerintah. Ya, Anda bisa bayangkan tuh setiap tahun tuh pemerintah kita ya melakukan pembangunan, membangun infrastruktur. Ya, tetapi government sendiri adalah market. Ya, Anda bisa bayangkan misalnya di Indonesia ini kita sudah membangun infrastruktur yang begitu besar, begitu panjang, katakanlah jalan tol. Pertanyaannya dari mana besinya? Ya, dari mana pasirnya? Dari mana semennya itu ada? Ya, itu semua ada orang yang mensuplai itu. Ya, ada orang yang memprovide barang-barang itu untuk dijual kepada pemerintah. Dengan kata lain, organisasi ya yang sifatnya non profit bukan berorientasi keuntungan sebetulnya, karena kenapa? Kalau pemerintah bangun infrastruktur kan buat masyarakat. Iya kan? Mereka untuk mendorong kesejahteraan. Jadi artinya apa? Government dalam hal ini juga adalah market yang bagus buat company. Nah, rekan-rekan sekalian, saya kira ini adalah key customer market yang barangkali perlu dipahami bersama supaya kita lebih detail lagi melihat ini. Nah, selanjutnya saya juga ingin menjelaskan ya konsep yang lain, yaitu terkait dengan marketing mix. Nah, ini juga konsep yang sangat penting dalam sebuah organisasi bisnis, dalam hal ini pemasaran. Ya, kalau ditanya ya, saya kira mereka yang sudah mengambil mata kuliah manajemen pemasaran pasti tahu tuh apa itu marketing mix. Ya, orang sebutnya kadang-kadang 4P. Apa itu 4P? Pertama adalah produk, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah place, yang keempat adalah promotion. Kalau produk Anda itu orientasinya adalah goods, barang, maka 4P ini berlaku untuk Anda. Bahwa yang pertama yang harus didesain itu adalah pertama produk dulu. Jadi kalau Anda seorang marketer, Anda harus mikirkan apa produk saya, bagaimana desainnya. Ya kan? Terus kemudian dari situ kita tentuin berapa harganya. Ya, tentu saja menentukan harga itu tidak gampang ya. Kalau misalnya Anda nanti belajar marketing lebih jauh, Anda akan belajar tentang pricing strategi. Ada macam-macam di situ. Ya, nanti suatu ketika nanti kita akan bahas juga di situ. Yang ketiga adalah yang namanya place. Kalau Anda sudah punya produknya, Anda sudah punya harganya, mau dijual di mana? Ya, menjual di mananya itu juga penting. Ya, kenapa? Karena ini terkait dengan bagaimana Anda meletakkan produk itu. Produk yang bagus kalau diletakkan di tempat yang bagus, maka tentu saja orang punya persepsi yang berbeda. Ya, yang berikutnya adalah promotion. Ya, promosi itu sebetulnya adalah strategi komunikasi. Bagaimana produk tadi ya hadir mungkin secara fisik, kemudian bagaimana harganya, ditempatkan di mana, kemudian dengan cara apa dia dipromosikan. Ya, ini terkait dengan iklannya. Kalau misalnya ada produk pakaian, ya wanita muslimah, siapa kira-kira bintang iklannya? Dengan cara apa dia dipromosikan? Nah, keempat komponen ini dianggap sebagai marketing mix. Kalau produknya adalah goods. Pertanyaannya sekarang, kalau produknya itu adalah service atau jasa, apa yang terjadi? Ternyata kalau produk Anda adalah service, maka bukan lagi disebut sebagai 4P, tapi bahkan 7P. Ya, ditambahin 3, 4 yang tadi itu ditambahin 3. Apa 3 itu adalah? Pertama adalah physical evidence.
Kalau Anda ke dokter gigi, Anda nongol lihat ke dalam, tidak ada alat-alatnya kan pasti kurang percaya kan. Tapi begitu Anda ke dokter gigi, lihat alatnya canggih, physical evidence-nya bagus, oh Anda pasti ada rasa trust di situ. Dan biasanya jasa itu menggunakan physical evidence untuk menjembatani supaya konsumen percaya dengan servis. Kenapa? Karena servis itu tidak bisa Anda bawa pulang. Servis itu hanya bisa dirasakan ketika Anda sudah melakukan itu. Dan tidak bisa diwakili. Ya, misalnya si A sakit gigi, tolong dong wakili saya untuk dicabut gigi, nggak mungkin. Beda kalau Anda beli handphone, ya bisa diwakili. Yang berikutnya adalah people, orang-orang yang punya uniform, orang-orang yang terlatih, datang ke rumah sakit lihat susternya, wah rapi, mereka cekatan. Itu adalah fakta bahwa kita menjadi percaya, konsumen menjadi percaya. Yang terakhir adalah proses. Ya, Anda bisa bayangkan semua dalam bisnis itu, apalagi servis, itu pasti ada prosesnya. Ya, Anda datang ke restoran, Anda duduk, bagaimana caranya dengan menu yang ada di atas meja itu kemudian berubah menjadi makanan? Karena ada proses di dalamnya. Saya kira 4P untuk produk, 7P untuk servis. Ini adalah sesuatu yang secara fundamental Anda harus pahami. Karena marketing mix adalah bagian yang sangat penting dalam manajemen pemasaran. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.